Nggak mau selamat Langsung ambil pelampung atau langsung loncat? iya, saya ambil jaket, saya pegang, nggak sempat saya pakai dulu, saya pegang di tempat, baru saya pakai di air. Ombak tinggi. Ombak tinggi Ustaz. Update bangkai kapal tersebut belum bisa ditemukan. Dan semoga hari ini ada titik terangnya bisa ditemukan. Kepolisian dari Korpol Airut, Baharkam Polri, mengerahkan alat canggih berupa drone bawah air untuk mencari bangkai KMP Tunu Pratama Jaya dan penumpang yang masih dinyatakan hilang. Drone bawah air diturunkan mulai dari titik koordinat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya untuk mendeteksi keberadaan kapal dan bangkai kapal yang masih dinyatakan hilang. Berdasarkan pengamatan di kedalaman, polisi belum berhasil menemukan adanya korban berikut bangkai kapal yang menjadi target pencarian. Selain menggunakan drone bawah air, polisi juga menggunakan alat pendeteksi benda jarak jauh berupa kamera thermal 360. Alat tersebut untuk memudahkan proses pencarian korban dari kejauhan. Menggunakan drone bawah air, tadi kita sampai dengan 25 meter, kita mencoba di mana di situ kita melihat bahwasanya arus di sore hari ini dan ini kita akan mulai lagi besok. Yang kita prioritaskan adalah keselamatan daripada manusia, keselamatan daripada korban yang di mana dimulai daripada titik terbaliknya kapal, jatuhnya kapal ke dalam laut. Dan yang kedua, kita mencari tahu di mana titik daripada kapal serta kendaraan yang berada di dalam kapal tersebut, karena kami juga masih ada korban. Sementara itu, tim SAR gabungan menemukan 12 pelampung dan sekoci di perairan Pebuahan, Kabupaten Jembrana, Bali. Setelah diidentifikasi, barang-barang dari KMP Tunu Pratama Jaya itu dibawa ke posko kemanusiaan di Pelabuhan Gilimanuk untuk dikumpulkan menjadi satu dengan temuan lainnya. Sementara sesuai manifest penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, hingga hari ini ada 30 penumpang ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 29 lainnya masih dalam pencarian. Proses pencarian korban hilang akibat KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam terus dilakukan, saudara. Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut akan mengirimkan KRI Pulau Vanildo dan helikopter untuk mencari korban di perairan Selat Bali. KRI Pulau Vanildo dan helikopter akan diterjunkan untuk mencari korban tenggelam di perairan Selat Bali. Kapal ini mampu mendeteksi bawah air, dilengkapi ROV untuk mendeteksi benda-benda logam bawah air, termasuk menerbangkan satu helikopter untuk pemetaan menyisir area Selat Bali yang menjadi lokasi KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam. Dari Koarmada 2, kami menyiapkan satu KRI dan satu heli. Jadi satu KRI ini adalah KRI Vanildo yang memiliki kemampuan deteksi bawah air. Fungsi asasinya mendeteksi ranjau, namun kemampuannya ini dilengkapi dengan ROV atau Remotely Operated Vehicle. Secara robotik, ROV nanti akan bisa dioperasikan mendeteksi benda-benda khususnya logam sampai ke kedalaman 400 meter. Ini nanti akan dioperasikan dari KRI Vanildo. Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Pihaknya mulai mengumpulkan video media sosial, memeriksa surat persetujuan berlayar, kelayakan kapal berlayar, kondisi cuaca sebelum keberangkatan saat perjalanan, hingga peristiwa kapal tenggelam, termasuk menyelidiki dugaan radar tak berfungsi, alat keadaan darurat pelampung, sekoci, hingga peralatan tanggap darurat saat kapal terjadi kecelakaan, dan kesiapan awak kapal dalam kesigapan penanganan kecelakaan. Ketika dikeluarkan SPP kan
diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak. Nah, oke lah, terjadi kapalnya tenggelam, apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini, kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Nah, apakah tanggap daruratnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku enggak sih? Terus kemudian alat keselamatannya, di kapal itu ada alat keselamatan, ada namanya life craft atau rakit penyelamat ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hingga Sabtu siang, 29 korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih dalam pencarian. Salah satu penumpang selamat, Bahrul Ulum asal Jember, Jawa Timur bercerita, kondisi kapal dalam keadaan miring dan detik-detik air laut sudah masuk dalam dek bawah kapal. Melihat banyaknya air yang masuk, Bahrul spontan melompat dari mobil dan menggunakan pelampung untuk menaiki perahu skoci. Kalau masalah kapal juga mirip keadaan Mirip. mesinnya, keadaan mesin mati. Itu kejadiannya nggak lama, Pak, sekitar 3 menit kejadiannya. Langsung kembali. miring kembali. Sampai mau Kalau kayak air itu udah naik semua tuh. Itu sejak mulai berangkat. Iya. Air itu keluar dalam lagi. Sementara menurut Wahyudi, salah satu sopir travel asal Banyuwangi, Jawa Timur yang selamat dari insiden kapal tenggelam bercerita, saat kejadian suasananya gelap dan gelombang laut tinggi. Bahkan ia sempat terombang-ambing di lautan dan baru diselamatkan oleh nelayan pada keesokan harinya. Semua itu udah pasrah itu. Mana penyelamatan itu. Ada nelayan sekitar jam 6, jam 7. Ada nelayan Candi. Saya mau bawa ke pinggir, jadi saya nggak mau. Saya minta ke Boboan. Boboan kan banyak saudara di sana saya gitu. Pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Kementerian Perhubungan menyerahkan penyelidikan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi Menhub. Dudi Purwagandi menginstruksikan tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, Syah Bandar, KPLP, ASDP, serta unsur terkait lainnya untuk melanjutkan dan mempercepat pencarian korban. Kami berkomitmen menginvestigasi penyebab terjadinya kecelakaan ini dan berupaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Adapun penyebab kecelakaan, kami akan menyerahkan kepada sesuai dengan tugasnya kepada KNKT untuk melakukan investigasi. Jadi dari pihak kami saat ini adalah fokus terhadap proses pencarian dan penolongan. Tim SAR gabungan saat ini terus berupaya mencari puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Tim SAR masih menyusuri titik lintasan kapal sebelum insiden tenggelam terjadi. Tim Liputan Kompas TV Jemberana dan Banyuwangi.